Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel Cinta Tasbih ini selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini marilah kita simak pembahasan tentang masalah nasab kaum Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini dalam halaqah fikih peradaban di Pondok Pesantren Darul Ulum adalah mengangkat tema ijtihad ulama Nahdlatul Ulama dalam bidang sosial dan politik. Ada 5 kata kunci yang ada di dalam tema ini. Yang pertama adalah ijtihad, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah NU, yang keempat adalah sosial, dan yang kelima politik. Saya sebagai pemateri yang pertama hanya akan mengambil kata kunci yang pertama untuk nanti diteruskan oleh dari PBNU tentang kata kunci yang lainnya. Kata kunci yang akan saya eksplorasi dalam kesempatan ini adalah tentang ijtihad. Saya akan batasi di dalam ijtihad karena saya kira ada kesenjangan antara perkembangan peradaban dengan ajaran Islam. Sepertinya perkembangan peradaban yang begitu cepat tidak mendapatkan respon yang sama dari ulama-ulama Islam, apalagi di Indonesia. Nampaknya ulama Indonesia hanya menunggu ulama-ulama Timur Tengah ketika adanya masalah baru, masalah-masalah kekinian yang muncul. Jadi sepertinya ulama Indonesia menempatkan dirinya hanya sebagai pengutip daripada pendapat ulama-ulama Timur Tengah. Padahal piranti-piranti dari istinbat dan ijtihad itu diajarkan di pondok pesantren. Dari situ sebenarnya laik bagi ulama-ulama Indonesia, terutama ulama-ulama NU, untuk berijtihad. Bahkan menurut saya ini lebih layak ulama-ulama Indonesia di dalam berijtihad. Karena apa? Karena pengajaran di pondok pesantren saat ini lebih detail di dalam masalah nahwu, soroh, badi, bayan, ma'ani, mantiq, usul fiqih, qawaid fiqhiyah daripada di Timur Tengah hari ini. Mungkin orang yang bisa baca kitab gundul tanpa berharokat di dunia hari ini terbanyak di Indonesia. Orang yang tamat kitab Sahih Bukhari dari bab wahyu sampai terakhir 4 jilid di dunia ini yang paling terbanyak adalah ulama dan santri Indonesia. Begitu pula yang sudah tamat Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, itu kebanyakan adalah santri dan ulama-ulama Indonesia. Yang hafal Alfiyah, saya mungkin agak berlebihan kalau mengatakan yang terbanyak hari ini adalah di Indonesia daripada di dunia Islam lainnya. Pengkajian secara harfan-harfan di pondok pesantren di Indonesia dalam bidang fikih dan usul fikih hari ini masih tertradisikan dengan baik. Ulama-ulama Indonesia hari ini sudah faham tentang itu kitab Al-Waraqat, Ghayatul Wusul, Jamul Jawami,
Mungkin Jamul Jawami kitab usul fikih hari ini yang paling populer di dunia, terutama di Asia Tenggara, Mesir, juga di belahan India, itu hari ini yang banyak tamat Jamul Jawami ini adalah santri dan ulama Indonesia. Tapi kenapa ulama Indonesia hari ini hanya berhenti sebatas membaca kitab kuning tanpa kemudian naik level untuk menganalisa, mengistimbat, bahkan kata istihad itu sepertinya tabu bagi ulama-ulama kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga pada 100 tahun terakhir perkembangan dunia Islam sejak Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, ini tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah Syekh Mahfud At-Turmusi, tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti beliau, Syekh Mahfud At-Turmusi. Bahkan untuk mencapai derajat seperti itu, Syekh Nawawi dan Syekh Mahfud At-Turmusi itu harus pergi ke Hijaz, kemudian baru mendapatkan martabatun aliyatun fi jami'il ulum. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak saya. Kenapa dengan piranti-piranti yang amat lengkap seperti itu, ulama-ulama Indonesia, santri-santri Indonesia itu tidak naik-naik level? Lama pertanyaan itu menggurita di dalam sukma dan perasaan, baru kemarin-kemarin ini ada jawaban. Jawabannya itu lahir setelah diskursus nasab Habib Ba'alawi ini muncul. Ketika 1 tahun yang lalu saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya nasab Ba'alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik bukan hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Habib Ba'alawi. Hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklid buta. Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa adanya dalil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Mbah Khalil tidak mempermasalahkan. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bangkalan? Ibnu Hajar telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Ini narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan. Lihat Ihya Ulumuddin. Bagaimana Al-Quran mengatakan, inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Karena bapak kita sudah begini,
apakah ada dalil ataukah tidak ada dalil, maka inna ala atharihim muqtadun, kita mengikuti saja walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Ma huwa ilmu? Al-ilmu huwa dalil. Ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu bukan perintah Allah untuk bertaklid, tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla dzikri, maka tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Tanya apa? Tanya dalilnya, bukan tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat, bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat tentang suatu masalah yang kami hadapi ini dari Nabi, dari para sahabat, khulafaur rasyidin, apakah ada? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita, dia adalah seorang laki-laki. Tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya, tetapi bertanya tentang riwayat. Kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang? Karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita. Yang membedakan adalah pikiran itu apakah berdasarkan dalil ataukah tidak. Imam Syafi'i mengatakan la yahillu taqlidu ahadin siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti, tidak halal. Ini kata-katanya luar biasa. Tidak halal kita mengikuti seseorang siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga mengatakan hal yang hampir mirip. Kullu ahadin yukhadu qawluhu wa yuraddu ila sahib hadzal qabri. Setiap orang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali sahib hadzal qabri ayy Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah kita. Menurut saya, kenapa ulama-ulama Indonesia tidak naik-naik level? Ini kita tidak bicara tentang awam. Kita sudah tahu taklid hukumnya bagi orang awam. Orang awam bukan hanya boleh, tetapi bahkan dia wajib untuk bertaklid. Yang kita bicarakan hari ini adalah ulama. Dia yang sudah bisa baca kitab kuning, dia yang sudah mengerti ilmu usul fiqih, dia sudah mengerti ilmu ma'ani, dia sudah mengerti ilmu bayan, tetapi dalam pendapat seperti orang awam. Bagaimana orang awam dalam berpendapat? Orang awam berpendapat dengan taklid. Dia beribadah dengan taklid, li'annahu la yaqdirul ijtihad, karena dia tidak mampu untuk beristihad. Yang kita maksud istihad ini bukanlah istihad dalam pengertian seperti Imam Syafi'i beristihad umpamanya. Itu pun sebenarnya bagi siapapun masih ada. Bagaimana diskursus al-istihadu mutlaqun amla? Apakah istihad itu tertutup ataukah tidak? Istihad itu selamanya tidak tertutup. Kenapa? Karena an-nawazil la tatahaddad. Nawazil itu
peristiwa-peristiwa tidak terbatas, sementara an-nususu yatahaddad. Nusus itu, nas-nas itu terbatas. Ketika nas-nas, teks-teks Al-Quran atau Al-Hadis tidak bisa untuk menjadi jawaban daripada perkembangan zaman, peristiwa-peristiwa baru yang muncul, lalu dengan apa kita harus merespon peristiwa-peristiwa baru itu apabila ijtihad itu telah tertutup? Fikih yang hari ini kita pelajari, Fathul Qarib, itu hal yang ada di Fathul Qarib adalah pemikiran ulama tentang sebuah nas yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis atau ijma atau qiyas berdasarkan kontekstualitasnya yang ada pada masanya. Tentunya dalam setiap masa akan ada hal-hal baru yang apabila kita cari penyelesaiannya dari Fathul Qarib tidak akan kita jumpai. Begitu pula dalam Fathul Mu'in, walaupun baru 100 tahun lebih. Begitu pula dalam I'anatul Talibin, begitu pula di dalam kitab-kitab lainnya, apalagi misalnya kita langsung kepada Imam Ar-Rafi'i yang sudah 500 tahun, pada Ibnu Hajar yang bisa 200 tahunan, apalagi kita langsung kepada Imam Syafi'i yang sudah 1000 tahun. Tentunya dalam setiap masa az-zamanu yahtaju ila rijal. Untuk apa? Rijal ini yang akan menjadikan Al-Quran itu bicara. Di anal Qur'ana la yantiqu wa innama yatakallamu bihi rijal. Quran itu tidak bisa bicara, yang bisa bicara itu adalah ulama. Bagaimana kalau pintu ijtihad itu tertutup, sementara ulama tidak boleh ngomong karena pintu ijtihadnya tertutup, harus dia melihat di kitab, di kitabnya tidak ada. Lalu akan banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ada jawabannya dari agama. Ibnu Salah lagi umpamanya, ini menjadi salah satu penyebab daripada bagaimana mandeknya ilmu pengetahuan hari ini, berpendapat bahwa tashihul ahadits itu sudah berhenti pada masa Ibnu Salah. Lihat di dalam muqaddimah. Kalau tashihul ahadits sudah berhenti, sementara banyak hadis-hadis yang tidak terkodifikasi di dalam kitab-kitab hadis yang ada, manuskripnya baru ditemukan. Kemudian apakah hadis-hadis yang manuskripnya baru kita temukan itu kita biarkan tanpa ditashih? Kita biarkan dia gundul tanpa ada keterangan apakah ini hadis sahih, apakah hadis hasan, ataukah dia hadis dhaif? Atau bagaimana kalau kita verifikasi relevansi daripada pentasyihan ulama-ulama tentang hadis, bahwa ini hadis sahih, apakah itu haram? Tidak. Banyak ketika seorang ulama telah mensahihkan hadis, kemudian ini diverifikasi relevansi oleh ulama lain, ternyata mempunyai kesimpulan yang berbeda. Yang paling fenomenal adalah bagaimana Az-Zahabi itu memverifikasi tashih daripada Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sesuatu yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim kemudian dianggap derajatnya hanya hadis hasan. Kenapa? Li'anna al-hakim 'inda az-Zahabi mutasahilun fi tashihil asanid, di dalam mensahihkan sanad-sanad. Dan inilah peradaban Nahdlatul Ulama hari ini merangsang kita untuk bagaimana memverifikasi berbagai macam tatanan-tatanan pola pikir yang sudah mengkristal di kalangan kaum muslimin Indonesia untuk dapat menjawab peradaban masa kini dan masa yang akan datang. Diharapkan 100 tahun lagi, antara hari ini sampai nanti pada
abad kedua Nahdlatul Ulama di akhir, dari kalangan santri Nahdlatul Ulama muncul ulama sekaliber Wahbah Az-Zuhaili, muncul sekaliber ulama Yusuf Al-Qaradawi atau yang lain-lainnya, Said Ramadan Al-Buti dan sebagainya. Jangan kita hanya hari ini mengutip dari ulama-ulama Timur Tengah, padahal mereka di dalam cara belajarnya tidak seperti kita. Kita cara belajar dari mulai i'lam annal awamila fin nahwi mi'at wa amil. Setelah kita baca rapi, kita tarkib i'lam kalimah fil amal kudu jajim lam jin sutut fa'ila diberan tasbih fa'ila man jenis jawab nahwi wa huwa ma la yaqu jawab soal sampai wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita naik lagi kepada kitab Jurmiyah Peraga ditarkib, kemudian kita naik ke Mutamimah, naik ke Asmawi. Itu hanya dalam bab nahwu. Naik lagi ke Muhatun I'rab, naik lagi ke Alfiyah. Alfiyah itu adalah nahwu bukan hanya untuk membaca. Bagaimana bab ikhbar itu memberikan kita pelajaran untuk menyusun kalimat. Jadi yang dirangsang oleh Alfiyah bukan hanya cara membaca kitab, tapi bagaimana ulama itu pikiran-pikirannya kemudian terkodifikasi di dalam sebuah kitab. Berapa kitab yang terproduksi dari zaman Syekh Nawawi sampai hari ini bisa dihitung dengan jari. Yang ada komentator-komentator dengan bahasa Indonesia yang keluar ribuan buku dari Universitas Islam. Universitas Islam UIN itu melahirkan per tahun ratusan buku, tapi kering, tidak bisa untuk melahirkan seorang mahasiswa pun yang bisa untuk mensyarahi matan takrib umpamanya. Pensyarahan itu penting. Kenapa? Walaupun kita tidak bisa melepaskan diri begitu saja dengan fikih-fikih masa lalu yang berkaromah dalam tanda kutip, tetapi kalau ada pensyarahan baru dari ulama hari ini, maka kejadian dan peristiwa yang lahir hari ini itu bisa terreportase masuk ke dalam kitab itu, yang nanti anak cucu kita tidak akan terlalu jauh untuk melihat di masa Syekh Nawawi tentang apa yang terjadi di sekitar ulama, tetapi ada wasilah dan wasaid di mana di tahun kita hari ini ada peristiwa-peristiwa yang terekam. Perkembangan fikih yang perlu mendapatkan respon yang cepat dari ulama hari ini belum terekam dalam kitab-kitab yang dikaji di pondok pesantren. Hanya dalam bidang fatwa, misalnya dari Mesir ada fatwa-fatwa yang tidak punya internet tidak bisa melihat fatwa itu. Kemudian Majelis Ulama Indonesia bikin fatwa tentang bagaimana hukumnya beli pulsa, hukumnya apa dalam fatwa, tapi tidak terkodifikasi dalam satu kitab yang laik untuk masuk pondok pesantren, sehingga semua itu bisa dikonsumsi oleh para santri dan para kiai. Ini kira-kira yang ingin saya eksplorasi, yang nanti akan dikembangkan bagaimana ijtihad itu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di dalam bidang sosial dan politik. Hal lain yang saya temukan sebentar lagi, karena ini waktu terbatas, adalah kenapa ulama Indonesia tidak melahirkan ulama besar 100 tahun terakhir ini. Ada jiwa inferioritas yang tersindrom di dalam jiwa-jiwa umat Islam Indonesia. Jadi umat Islam Indonesia secara kemanusiaan dia memiliki sindrom inferioritas terhadap orang barat, orang bule. Umat Islam Indonesia sebagai seorang muslim mempunyai inferioritas, sindrom inferioritas terhadap orang Arab. Akhirnya apa saja yang lahir dari barat
kemudian dianggap sesuatu yang layak untuk dijadikan contoh dalam peradaban, sesuatu yang lahir dari Timur Tengah, daripada pemikiran-pemikiran ulamanya, seakan-akan dianggap lebih bermutu daripada pemikiran dan pendapat ulama-ulama kita. Inilah yang harus dihilangkan, karena ajaran Islam tidak mengenal manusia lebih mulia dari sisi iriknya, dari sisi jenisnya, dari sisi sukunya dengan umat Islam lainnya. Laqad karramna bani Adam. Kita semua ini adalah anak Adam. DNA yang ada dalam diri kita itu ada DNA Nabi Adam. Tidak ada yang membedakan kita dengan orang Arab dari sisi DNA. Sama-sama DNA-nya adalah DNA Nabi Adam. Tidak ada yang membedakan kita dengan orang Barat, hanya karena sistem cuaca yang ada di Barat memiliki sistem cuaca tersendiri, sehingga menjadikan mereka jadi seperti itu mukanya. Dan kita, cuaca kita yang ada di Indonesia yang demikian ini menjadikan kita seperti ini. Hanya itu yang membedakan. Yang lainnya sama, kita dengan orang Barat sama, dan kita dengan orang Arab juga sama. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwallah. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap orang Ajam, sebaliknya wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Bagi orang Ajam tidak lebih baik dari orang Arab illa bitaqwallah, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah. Ini yang harus dikembangkan dan dibelutut terhadap santri-santri kita. Kalau tidak ada bluetooth, kita pakai circuit, atau kita bisa untuk menggunakan wifi orang lain kalau lagi tidak ada paketnya. Semangat ini, semangat pembaruan, kita menantang masa depan untuk Indonesia yang lebih baik dari sisi ilmu pengetahuan. Dan karena hari ini dari sisi adab kemanusiaan kita terbukti lebih baik dari orang Arab. Bagaimana umat Islam Indonesia yang terbanyak hari ini itu hidup rukun mulai dari merdeka sampai hari ini, sementara orang-orang Saudi masih perang dengan Yaman, orang Myanmar masih bermasalah tentang suku dengan orang-orang dari Rohingya, orang-orang di Palestina masih bermasalah dengan orang-orang di Israel. Afghanistan sampai saat ini masih terjadi peperangan antar suku walaupun Taliban sudah menguasai. Indonesia dengan 700 suku dan 1.400 bahasa, dengan 17.000 pulau, 130 juta muslim, 270 juta penduduk seluruh Indonesia, ini tidak terjadi perang saudara yang signifikan. Walaupun ada di Aceh atau di Papua, tetapi frekuensinya kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena adab kemanusiaan kita, terutama yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu agama Islam Tawasutiyah. Namun itu saja belum cukup untuk mengangkat harkat derajat umat Islam Indonesia ke pentas global tanpa ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa setara dengan dunia Islam lainnya di dunia internasional? Satu adalah dengan menghancurkan setan-setan taklid yang ada di dalam diri para santri dan para ulama. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.